Haleluya, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kita ada di hari yang baru, minggu yang baru. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Masih dalam kitab Mazmur pasal 27, kita melihat ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? 2 hari yang lalu kita sudah melihat yang pertama, Tuhan sebagai terang, Tuhan sebagai keselamatan bagi Daud. Dan hari ini kemudian dia juga berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Saudara-saudara, membangun satu benteng itu bukan perkara yang mudah. Membangun sebuah benteng itu memakan waktu yang lama. Kita misalnya ingat saudara-saudara, salah satu benteng yang masih sangat terkenal sampai sekarang, tembok raksasa yang ada di Cina. Itu bertahun-tahun. Untuk membangun satu benteng yang kuat, itu bertahun-tahun. Dan juga itu pun masih bisa ditembus oleh musuh-musuh. Tetapi Daud di sini berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Saudara-saudara, Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-12, kita melihat tentang bagaimana orang yang kuat pun bisa dirampok. Injil Matius pasal 12 ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat ini. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Saudara-saudara, rumah orang yang kuat pun ternyata saudara-saudara bisa dirampok. Orang yang kuat itu pun ternyata bisa diikat. Artinya benteng pertahanan hidupnya masih bisa ditembus oleh para musuh yang datang menyerang. Tetapi Tuhan di sini disebutkan oleh Daud, Tuhan adalah benteng hidupku. Kalau untuk membangun benteng secara fisik itu memakan waktu yang cukup lama, tetapi Tuhan adalah perlindungan yang selalu siap sedia bagi kita. Saudara, benteng hidup artinya saudara-saudara, benteng yang dapat bergerak kemanapun kita pergi, yang selalu dapat mengikuti kemanapun kita berada. Di mana kita berada, di situ bentengnya mengelilingi hidup kita. Bukankah itu perkara yang sangat sulit kalau secara manusia, saudara-saudara? Sekali lagi, untuk membangun sebuah benteng itu, memakan waktu yang cukup lama, memakan energi yang cukup banyak, saudara-saudara. Tetapi Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita, kemana saja kita pergi, Tuhan ada menjaga dan melindungi kita. Di dalam ayat yang lain, dalam kitab Mazmur 34, Daud, dia berkata, saudara-saudara, Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Inilah benteng hidup. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan, meluputkan mereka. Inilah benteng hidup. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, berkemah untuk meluputkan kita. Sehingga saudara-saudara, dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 10, iblis dia berkata kepada Tuhan tentang Ayub, bagaimana mungkin Ayub bisa ditembus? Engkau yang membuat pagar sekeliling Ayub. Pagar hidup, saudara, pagar hidup. Engkau yang membuat pagar sekeliling Ayub, sehingga Ayub tidak akan dapat ditembus oleh kekuatan manapun juga, karena Tuhan yang menjadi benteng hidupnya. Saudara-saudara, biarlah kita hidup
biarlah kita bergerak, biarlah keberadaan kita selalu dalam benteng Allah. Dunia ini penuh dengan ancaman, itu nyata. Baik ancaman yang dapat dilihat oleh mata kita, orang-orang jahat dan lain sebagainya, maupun ancaman yang tidak dapat dilihat oleh mata kita, roh-roh jahat, dan juga kemudian virus-virus yang kecil seperti virus corona tidak dapat terlihat. Siapakah yang dapat membentengi kita dari semua kejahatan itu? Tuhan. Sehingga Daud berkata, Tuhan adalah benteng hidup kita. Biarlah kita orang yang takut akan Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Tuhan memberkati kita.